Kemudian as-sadisu utai kang kaping 6 iku dubihat den sembelih apa baqaratu Bani Israil, sapine wong Bani Israil, yauma sulasa ing dalam dina Selasa. Ini kisah sapinya Bani Israil. Ini yang nantinya menjadi nama surah Al-Baqarah. Ya, ini kisahnya nih. Sapinya Bani Israil dibunuh disembelih di hari Selasa. Qala Allah Ta'ala ngandika Allah Ta'ala, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Innallaha satemene Allah iku ya'muru perintah Allah kumisur kabeh. An tadbahu ing yen nyembelih sapa sira kabeh. Baqaratan ing sapi. Jadi ini kisahnya di Bani Israil ada di sini dulu. Nanti ya beda apa enggak? Di Bani Israil ini ada orang kaya. Kaya raya, nggak punya anak, punya ponakan. Ternyata kok itu si orang kaya tuh meninggal, tragis, ada yang bunuh. Ada kan orang kaya begitu pengen tahu siapa yang bunuhnya. Datanglah Bani Israil kepada Nabi Musa. Nabi Musa, orang kaya itu siapa yang bunuhnya? Kata Nabi Musa, Allah perintahkan untuk nyembelih sapi. Lu, apa urusannya nyembelih sapi ama mengungkap siapa pembunuhnya? Apa engkau main-main? Kata Nabi Musa, aku berlindung kepada Allah dari perbuatan main-main. Nabi Musa serius. Akhirnya, itu nanti banyak pertanyaan. Wahai Musa, apakah sapinya yang masih perawan? Apa sapinya yang dipekerjakan apa enggak? Warna sapinya yang gimana, apa yang putih? Nah itu terus. Itu bisa. Nah ini di sini ada wasababuhu utawi sebabe dubihat baqarah, disembelihnya sapi iku ana wis kelakuan iku kana ono iku pi Bani Israila ing dalem wong Bani Israil sapa akhwani sedulur lanang loro pakironi kang melarat karone. Ada 2 orang saudara yang melarat. Wakana lan ono iku lahuma kaduwe akhwani sapa amun paman goniun kang sugih. Dia punya paman kaya raya. Berarti ini siapa namanya? Ponakan ya. Ponakan ya. Dia punya paman kaya raya. Dua saudara itu berarti ponakannya yang paman ini ya kaya. Kebenaran nggak punya anak namanya ini. Melarat nunggu warisan kok nggak mati orangnya gitu. Nunggu warisan nggak mati. Akhirnya dibunuh. Yuqalu dan ucapaken lahu maring amun goni pamannya kayak itu sopo amilun aran amil apa umel amil namanya amil. Laisa ora ono iku lau kadue amil sopo warisun wong kang maris siwa huma saliyane akhwani. Dia gak punya anak, ahli warisnya cuman itu 2 ponakan itu, yang lainnya nggak ada. Ponakannya hidup melarat, nggak ada ahli waris yang lain, dia nggak punya anak ini. Wakana lan ono sopo amun goni nih orang yang kaya nih la yuwasi ora bagusi sopo amun goni huma ing akhwani bisain kalawan suwiji-wiji. Tapi ini pamannya kaya, ponakannya melarat, gak pernah diperhatikan, gak pernah ngasih apa. Mungkin kali mau lebaran kasih santunan apa THR, nggak mungkin karena enggak ini. Padahal nggak ada ahli warisnya, cuman ini 2 saudara ini ahli warisnya. Karena nggak pernah dikasih nggak pernah dikasih gitu ya. Akhirnya Pak Ajma maka sepakat sopo akhwani ala qatli ngata semateni amun goni. Akhirnya kedua
dua orang laki-laki ini sepakat membunuh pamannya. Kenapa dia bunuh? Di ajli mirosi, karena are warisannya Amun Goni. Kalau dibunuh deh hartanya pamannya kaya nih, berarti milik dua saudari, dua ponakan. Akhirnya wahamalalan mikul sopo akhwani ku ing Amun Goni, wal kia lanibaken sopo akhwani ku ing Amun Goni bena Koryateni ing dalam antarane desa loro min kuro Bani Israil, sanging pirang-pirang desa ne Bani Israil. Waro jalan balik sopo akhwani, maksudnya dibunuh di antara kedua desa. Di desa tengah-tengahnya, di antara kedua desa dibunuh di situ pamannya, dibunuh gitu. Dia pulang ke saudara. Wakola dan ngucap sopo akhwani inna amana satru paman kita iku kutila dan pateni sopo amuna wi mau dikada ing dalam panggonan makanya wakalan panggonan. Tidak pulang, dia ribut sendiri bahwa pamanku terbunuh ini, ada yang bunuh, padahal dia yang bunuhnya. Itu kadang-kadang begitu ya, ada orang begitu. Dia yang pertama kali ngabari bahwa pamanku dibunuh di sini, padahal dia yang bunuh. Wajalasna lan lungguh sapa kita lita jiatihi maring apa takjiah nengoki Amun Goni. Dan aku duduk untuk takjiah. Akhirnya maksudnya dia duduk di situ, mungkin nanti ada orang-orang yang pada takjiah gitu ya. Sido sumatolaba noling gole sopo akhwani minal Koryata ini saking desa loro dia toing dia akhirnya dia mau cari diat tebusan. Mesti paman udah bunuh nih, harus dua desa nih badiat. Mungkin diatnya 100 onta. Onta bagi dua deh, ini 50 onta patungan tuh dua desa gitu. Dengan ahli warisnya dapat diat juga, dapat juga apa tuh warisan. Begitu. Akhirnya pawakwat maka terjadi opal khusumatu perselisihan benal Koryata ini dalam antara dua desa. Dua desa ini nggak ngaku. Akhirnya ribut dua desa ini di ini ulah si ponakannya ini, dua ponakannya. Wadzalika utai mukono pawakat al husumah baina qaryatain iku kaula taala dona Allah taala wa idza qataltum nafsan faddaratum fiha wa idza qataltum lan ing dalem nalikane mateni sapa sira kabeh nafsan ing awak-awakan faddaratum mangka gawe-gawe sira kabeh dalam nafsa. Jadi ketika kamu membunuh seseorang, maka kamu gawe-gawenya bikin cerita bohong tentang pembunuhan itu. Ya bagaimana waktu si itu tuh di kita nih si Sambo kan gitu, dia yang bunuh, dia sekarang cerita begini begitu ya, itu begitu sejarah berulang, cuman beda-beda dikit doang, intinya mah sama gitu. Kata Allah, ketika kamu membunuh seseorang pada rotum pihak, maka kamu yang akan membuat cerita-cerita bohong dalam pembunuhan itu, ya kan? Kisah si Sambonya, terus kisah paling banyak seperti itu. Ihtalabtum tegese persulan sira kabeh piang dalam nafsan, kamu bikin apa tuh orang ini. Tetapi wallahu ta'ala Allah iku mukhrijun, dat kang ngetoaken maing barang kuntum kang ana sira kabeh ku taktumuna pada ngumpetaken sira kabeh, tetapi Allah lah yang menyingkap sesuatu yang kamu sembunyikan. Akhirnya kan ketahuan si Sambo juga, padahal tuh polisinya polisi ya. Oh kagak dia mereka ini, tapi kan ini ada Allah Subhanahu wa taala yang akan mengungkap apa
yang kamu sekalian sembunyikan. Terungkap juga. Ya begitu juga ini. Akhirnya pajama kata kasopalu priyata ini, penduduk dua desa ini, karena merasa desa ini merasa yang nggak bunuh, desa ini juga merasa nggak bunuh, cuman inilah dibikin ulah supaya disangkanya itu. Akhirnya datang ila Musa kepada Nabi Musa alaihissalam, wa qalulan pada ngucap sopalu koryaten, qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana amro qatil. Qalu pada ngucap sopo ahlul koryaten, ud'u donga sopo sirul anak kena kita rabbaka ing pangeran panjenengan yubayinu ya yubayinu maka mertelakan sopo rob lana man kita amro qatili ing perkarane wong kang den pateni. Datang kepada Nabi Musa, coba engkau berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah apa urusan ini, pembunuhan ini, coba siapa pembunuhnya, jelaskan kepada kami. Akhirnya pakola Musa, Nabi Musa langsung nanya kepada Allah, minta siapa pembunuhnya, ya kan? Pakola maka ngandika sapa Musa Nabi Musa alaihissalam, innallaha saat menuju Allah iku ya'muru innallaha ya'murukum ang tadbahu baqarah. Innallaha saat menuju Allah iku ya'muru perintah Allah ke misal kabeh antadwe yang tajam mulai surah kabeh baqaratan ing sapi. Kata Nabi Musa, wahai Bani Israel atau orang dari dua desa ini, bahwa Allah memerintahkan kamu sekalian untuk menyembelih sapi. Terus apa Ji? Itu terusnya apa tuh? Hah? Pak apa itu? Kolu pada ngucap sapa lu koryaten. Atahidu hujua atahidu anata gawe-gawe sesira hujuan ing geguyu. Gimana siapa kamu nih bercanda? Apa kamu nih main-main? Orang saya minta biar engkau nih memohon kepada Allah mengungkap siapa pembunuhnya, kemudian malah disuruh nyembelih sapi. Orang disuruh ngomong apa kamu nih bercanda, main-main gitu. Qala ngandika Nabi Musa, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. A'udzu nyun kabar sumungsun. Bila Allah, an akuna ing tona sumungsun iku minal jalan sing pirang-pirang kang bodoh kabeh. Aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah bahwa aku nih orang yang bodoh. Main-main itu kan orang bodoh, dia nanya serius. Tuh, bukan aku nggak bodoh. Ini serius. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menyembelih sapi, untuk mengungkap pembunuhan ini. Ila qauli ta'ala tumekaman doa Allah taala padzabahuha wa makadu yafalun. Padzabahu maka pada nyembelih sapa ahlu qaryaten ha ing baqarah. Wa makadulan ora parek-parek sapa apa ahlu qaryaten iku yafaluna pada gawe sapa ahlu qaryaten. Itu sebetulnya apa banyak pertanyaan di situ tuh jawabannya. Wa qala ma launuha apa ya Allah. Wah banyak pertanyaan. Apakah wahai Nabi Musa sapinya yang masih perawan apa yang udah tua gitu? Jawab yang masih perawan. Apakah sapinya itu yang dipekerjakan apa enggak? Dijawab yang enggak dipekerjakan. Apakah sapinya itu warnanya udah terus tanya. Padahal kata Kanjeng Nabi kalau misalkan dia nggak banyak pertanyaan, udah nyembelih sapi asal sapi udah selesai. Tapi karena dia sendiri terus tanya, akhirnya jadinya rumit. Hanya kata kiai ini dulu, kalau ke kiai-kiai yang ampuh gitu jangan suruh itu amalin tuh. Apa puasa apa nggak kiai? Puasanya muti apa bilar? Terus nanti muti susah sendiri gitu. Ya dulu kata kiai begitu waktu ngaji nih. Makanya jangan banyak udah. Kalau seandainya kata Kanjeng Nabi sembelih asal sapi aja nggak banyak pertanyaan, apa sapinya yang perawan apa yang tua apa yang ini banyak gali kan jauh. Nah udah asal sapi. Akhirnya singkat cerita nih kalau di kitab ini di kitab yang lain nih ini jadi ada ya,
ada orang soleh. Orang soleh punya sapi. Ini kan nanti kalau di sini singkat nyembelih. Orang soleh punya sapi. Nah, dia sebelum meninggal nih sapinya dilepas di gunung. Orang soleh punya anak masih kecil. Jadi dia ngomong bahwa saya meninggalkan warisan sapi di gunung. Sapi itu di gunung. Nanti kalau anakku sudah dewasa mungkin perlu biaya, ambil aja di sapi. Nanti manggilnya begini, cara manggilnya nanti dia bakal datang. Sama istrinya. Benar meninggal. Udah gede, nah itu terjadilah ribut-ribut pada Israel ini. Dia lagi cari sapi karena kan tadi banyak bertanya, sehingga nggak gampang nyari sapinya. Nah si anak orang soleh datang ke gunung, manggil sapi itu, datang sapinya, kuning warnanya kemasan. Itu sapi ini ngomong, Bulan naiki aku. Enggak, ini si anak ini, anak laki-laki ini. Dia yang anak orang soleh, dia anak yang sangat bakti sama ibunya. Baktinya luar biasa. Ibu saya nih nyuruh aku cuma ngambil sapi doang, kamu dulu warisan bapakku. Ibu nggak nyuruh aku naiki kamu. Bener deh, kata si sapi, bener nak, kamu patuh sama ibu, kalau kamu naiki aku banting kamu. Udah sampai di rumah kata ibunya, nak ini sapi jual aja, mungkin kamu sekarang udah dewasa, kamu perlu biaya besar, jual aja. Udah jual aja, harganya 4 dinar sesuai ridho ibu. Dibawa tuntun ke pasar. Di perjalanan ada yang nanya, dek, nak ini sapi mau dijual? Iya pak, mau dijual. Berapa harganya? 4 dinar. Gimana saya beli 6 dinar aja? Nggak mau, ibu saya nyuruhnya 4 dinar. Ya aku beli 6 dinar kan kamu untung 2 dinar, kamu kasih uang 4 dinar. Enggak pak, aku nggak berani. Gimana kalau saya tanya dulu sama ibu, nanti besok saya boleh sih. Kalau ada yang bilang jual begitu deh, kira-kira gimana? Hah? Otaknya ekonomi kan, kalau dia otaknya bakti sama ibu. Bu, tadi ada yang nawar 6 dinar, kan kata ibu jangan dijual kecuali sesuai ridho ibu 4 dinar. Oh ya udah, nah besok ibu udah ridho 6 dinar gak apa-apa. Bawa lagi ke pasar. Nah, ini siapa mau dijual? Iya mau dijual. Berapa harganya? 6 dinar sesuai ridho ibuku. Gimana kalau aku tahu 8 dinar deh? Aku jual, kalau kamu jual aku beli langsung kontan. Gak berani, ibuku cuma ridhonya 6 dinar. Udah jual aja. Enggak pak, aku gak berani, ibuku gak ridho. Pulang lagi, cerita lagi sama ibunya, bu tadi ada yang nawar lagi. Berapa nak? Apa kata ibu, kan jangan kau jual kecuali sesuai ridho ibu 6 dinar. Dia nawarnya 8 dinar, malah kebalikan, nawar itu ya. Dan akhirnya gini nak, kalau itu orang itu datang lagi, itu malaikat nak, kata ibu. Ibu orang soleh, itu malaikat nak, mau nguji kamu taat apa enggak sama ibu. Kalau dia datang lagi gini aja, apa ini sapi ini harus dijual berapa harganya, kamu nanya gitu aja nak. Bener deh, besoknya dia ke pasar lagi, datang nih orang, nah mau dijual tuh sapi pak, kata ibu saya bapak malaikat ya. Ini kira-kira sapi ini jual berapa? Kata nih orang ini, nah jangan kamu jual itu sapi kecuali seberat kulitnya itu sapi emas. Ada lagi seberat itu sapi emas. Kenapa? Karena orang Bani Israel sekarang lagi nyari-nyari sapi. Sapi yang sesuai kriteria cuma ini doang, yang lainnya nggak. Akhirnya bener deh, berkat dia patuh sama ini, dibeli berapapun harganya. Karena kan patungan 2 kampung, 2 desa ya kan, dibeli. Akhirnya jadi kaya raya tuh. Nah dah singkat cerita kesini lagi, akhirnya itu sapi mana tadi, Pamaro, maka perintah sapa Allah taala Musa Nabi Musa,
ayat riba disembelih itu sapi ya, ingin tada diakan sapa Nabi Musa al maktula ing wong kang den pateni lisanil baqarati kalawan lidah sapi, padahal yang mau diambil cuma lidah. Jadi dalam riwayat di sini nih, kemudian setelah sapi itu disembelih, diambil lidahnya, orang yang mati itu dipukulin sama lidah hidup lagi. Ada beberapa riwayat ulamanya. Kalau di sini lidah ada yang mengatakan ekornya, ada yang mengatakan. Yang jelas diambil bagiannya hidup lagi. Tapi ini jangan ada praktekan deh lo. Kok Pak Ustadz ngaji Pak Ustadz diambil lidahnya nggak hidup lagi lo. Ini kan Nabi Musa mujizat nyajinya. Iya. Maksudnya cerita aja kita ini aja. Akhirnya diambil lidahnya, dipukulkan kepada orang yang meninggal. Padu riba. Maka den pukulaken opo lisanul baqarah. Padu riba maka den pukulaken opo lisanul baqarah ya ing maktul kepada orang yang dibunuh itu. Pak Ahya maka nguripaken ing maktul. Sapa Allah Ta'ala hidup lagi. Karena udah hidup enak. Pak, siapa yang bunuh kamu? Iya kan? Akhirnya wakalamalan ngomong sapa maktul, si maktulnya bisa bicara. Ngomong Bani Israil yang ngomong Bani Israil. Waqala dan ngucap sapa maktul qatala mateni ingsun sapa ibnu akhi anak lanangnya suruh ingsun. Ngomong dia, yang membunuh aku tuh anak lelakinya saudaraku, dua bersaudara itu. Berarti kan ponakan. Ya udah ketahuan akhirnya. Nah ini akhirnya jadi itu surah namanya surah Al-Baqarah. Wa dzalika utama kono amarallah Musa iku qauluhu doan Allah faqul nadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhillahul mauta. Nih di Al-Qur'an disebutkan begini, faqulna maka ngucap sapa ingsun Nabi Musa. Faqulna maka ngucap sapa ingsun Allah idribuhu mukula sapa sira kabeh ing maktul bi ba'dihha, kalau sebagiannya Baqarah. Maksudnya Al-Qur'an bahasanya pukulkan itu orang yang mati dengan bagian dari sapi. Nah makanya ulama berbeda pendapat itu maksudnya bagian dari sapi itu apa? Ada yang mengatakan ekor. Kalau di sini katakan lidahnya. Bukan dipukul dengan sapinya, tapi bahasnya biba dia dengan sebagian anggota dari sapi. Gitu. Di sini bahasnya lidahnya. Di kitab yang lain ulama tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan buntutnya, ada yang mengatakan sesuai ini itu. Kadzalika hal kayak mengkon nguripaken yuhyi nguripaken sapa Allah al-mauta ing pirang-pirang mati. Al ayat ing ayat. Maksudnya sebenarnya Allah tanpa harus membunuh sapi, harus lidah dipukulkan ya bisa aja langsung. Cuman kan ini gambaran hidup di dunia ini harus ada usaha. Ya Den, gampang aja, paling itu kan cuma supaya usaha aja. Terus kalau ini apa hubungannya? Udah, itu kan usaha. Kayak Siti Maryam ketika baru mau melahirkan, mana bisa lapar kan, orang habis melahirkan lapar. Kata Allah, Maryam gejog itu pohon kurma, gejog apa sih? Jejak gitu, jejaknya pohon kurma. Padahal kan mana bisa, jangan Siti Maryam yang baru melahirkan, cewek lagi, udah cewek baru melahirkan, berarti kan kondisinya lemes ya, iya kan? Hatta Dendi pun sekuat tenaga misalnya jejak itu kurma, jatuh apa nggak kurma Den? Enggak lu, korma ini kayak kelapa kan, pohon korma itu kan gitu. Ya coba jejak pohon kelapa sob. Kalau nggak kaki kita yang patah, ya kan? Pohon kelapa, ya enggak? Obi, ya kan coba sob jejak. Ya cari dawagan dari puasa, kudu naik kalor jejak mah sob. Kalau nggak bukan kelapa yang jatuh kaki kita nggak putul. Tapi ketika dijejak oleh Siti Maryam itu kurmanya begitu. Itu maksudnya yang penting ada usaha, nanti Allah tolong. Kata ini yang penting usaha, udah bisa mulai sapi nurut, nanti Allah tolong hidup. Nah begitu juga kita, udah usaha aja. Kadang-kadang kita pikir untung apa enggak, nanti nggak beakin modal, nggak ada usah dipikiran. Padahal laksanain aja. Pada yang penting kita udah menguasai, kita udah ini ilmunya udah kuasai nih, nanti Allah yang membantu. Dah wal isaroh utawi isaroh pi ing dalem
Pakul nadribuhu biha. Ayat pakul nadribuhu, maka aku berkata, idribuhu, pukulkan. Pukullah itu orang yang terbunuh itu dengan bagian daripada sapi. Isyarah dari ayat itu iku annallaha ta'ala satemene Gusti Allah taala iku amara perintah sapa Allah bidzabhil baqarati kalawan nyembelih sapi duna sairil hayawanati ora sekiranya pirang-pirang hewan. Isyarah ini kenapa kok Allah di situ memerintahkan menyembelih sapi, kok enggak yang lain, apa domba gitu kan, onta ya, atau kijang, mungkin kijang apa sih, kijang bukan kijang super, bukan itu apa sih, kijang kan sebetulnya, iya kijang atau bunuh, kan banyak binatang, kok sapi yang diperintah gitu, nggak binatang yang lain yang kaki 4 banyak, kok nggak suruh gajah aja gitu deh, kok sapi. Apa isarohnya di situ, apa maksudnya isarohnya apa nih, kenapa sapi? Anak kaum Musa, karena sateme kaum Nabi Musa alaihissalam iku abadu pada nyembah suku kaum al ijla yang padet mah, karena kaum Nabi Musa ketika ditinggal Nabi Musa ke Gunung Turisina untuk mendapatkan wahyu kitab Taurat, itu Musa Samiri bikin padet emas. Padet emas itu apa tuh? Anak sapi kan, anak sapi itu namanya padet ya. Padet emas, ada nyembah padet emas. Makanya lo sapi ini lo disembelih jangan disembah-sembah. Ya kan, isarohnya. Kenapa sapi? Makanya kok mempertuhankan sapi. Karena ada juga kan agama yang mendewakan sapi ya. Kayak di daerah sono ya. Iya kan? Gitu. Iya Ji, begitu Ji. Makanya konon katanya ya, kata Kiai ini, dulu di Kudus nih banyak orang-orang Hindu ya yang ini kena sama sapi nih. Nah, mereka kan menganggap apa sih, mengagungkan apa gimana pempertuanan, saya kurang paham nih. Yang jelas mengagungkan ya. Nah, sehingga Sunan Kudus nih gimana ya, takut menyakiti, akhirnya di situ disuruh kurbannya Sunan Kudus kebo. Kan beda kan, kebo apa mundingnya, mau munding dulu supaya mereka nggak tersinggung, supaya mereka ini. Nah itu mesti ada hal begitu. Kenapa Allah perintahkan sapi? Apakah itu emang binatang banyak? Kenapa? Karena dulu kaumnya Nabi Musa menyembah anak sapi. Itu isyaratnya di situ. Akhirnya pamaro maka perintah sapa Allah bidzabhil baqarati kalawan nyembelih sapi. Kemudian Allah perintahkan mereka untuk menyembelih sapi. Tujuannya apa? Liya lamu, supaya pada urus sapa kaum Nabi Musa anda jinsal baqara ina anna jinsal baqari satu meneh jenis sapi iku la yasluh ora patut apa jinsal baqar ila lidzabhi angin dan sembelih wal ihanat dan hinakan. Maksudnya Allah memberitahu kepada kaum Nabi Musa, sesungguhnya jenisnya sapi itu loh tidak pantas kecuali sembelih, jangan disembah gitu loh, disembelih, sembelih, disate gitu ya, wal ihanat di sate bagus, di sop ya enak, disemur juga enak gitu ya kan, pakai kelontong enak, pakai kupat apalagi ya Den, itu maksudnya. Wa kadzalika lan halike mukono-mukono liak lamu, supaya mereka tahu adzaba nyiksa sapa Allah al kafirina ing pirang-pirang kafir, begitu juga supaya mereka tahu Allah menyiksa kepada orang-orang kafir dengan api, yaitu neraka ya kan. Wa atba'a lan mateni sapa Allah annarun geni bil imani kalawan iman, dan Allah mematikan api itu dengan iman. Kenapa orang beriman enggak bisa disinari? Karena itu api bisa padam. Bisa padam. Kecuali kalau iman tertutup masihat ya. Dia lama supaya ngawuri sopal kupar pirang-pirang wong kafir. Wa abadatun nar lan pirang-pirang wong kang nyembah api, itu agama Majusi ya. Allah memberitahu kepada orang-orang kafir
dan orang-orang yang menyembah api anasata menenar iku makhlukotun den dadiakeun bahwa api itu makhluk jangan disembah min makhluqatillah taala sang pirang-pirang makhluk Allah taala. Nah, kalau orang-orang yang berilmu, orang-orang yang ahli ilmu, orang-orang yang ahli mikir, mesti dia bakal kepikir, oh ini nggak pantas sih. Gitu. Itu pesannya. Pesan yang tersirat ya, Dek. Wakilan den ucapaken. Oh, ini di sini ada. Opo innal baqarata, nah ini di sini ada yang tadi. Satemene sapi iku kanat ono sapa sapi iku liyatimin kade bocah yatim, anak yatim. Jadi anak yatim bapaknya soleh udah meninggal ya. Fi bani Israila ing dalam wong bani Israil dan anak yatim di bani Israil. Pastaru maka tuku sapa bani Israil ha ing bakoroh minhu saking bocah yatim. Belinya bocah yatim yang taat sama ibunya. Jadi barokah dari ibu kaya. Maksudnya insya Allah anak yang bakti sama ibu deh kaya deh. Kenapa? Tangan yang dibuat bakti sama orang tua bakal mengeluarkan keberkahan. Bakti sama ibu, jangan membantah kepada ibu, jangan untuk yang taat. Bikinlah mereka tersenyum bahagia. Siapa yang bikin orang tuanya bergembira bahagia, maka berjuta-juta malaikat mendoakan. Hanya udah sama ibu nih yang bakti, yang taat. Pas minhu daripada anak yatim dijualnya mil amiskan ini sama seberat kulitnya itu sapi dahaban emas. Jadi sapi itu kira-kira kulitnya berapa kilo deh? Berat tuh sapi ya kan, emas murni lagi. Ya udah mesti kaya raya tuh. Li anal yatima kanasna, li anal yatima kana satu bocah yatim iku kano sapa yatim iku baron wong kang bakti biwalidayhi kalawan wong tua lorone yatim. Karena kan setelah bapaknya meninggal, yatim itu ada ibu, tinggal ibu, yatim itu kan tinggal ibu, bakti banget sama ibu. Berkah itu. Wa yuqalu lan den ucapaken opo ana abal yatimi satemene bapane bocah yatim iku apa tuh Ji? Tulisan Ji. Lama hadarat yang semangsane hadir hu ing abal yatim bapaknya opal wafatu wafat ketika mau meninggal ya, mau meninggal bapaknya bocah yatim ini. Naja munajat sopo abal yatim bapaknya bocah yatim munajat robo ing pangerane yatim pakola maka ngucap maka ngandika sopo abal yatim ila hidup pangeran ingsun laisa ora ono iku kado ingsun apa ingsun suwiji siwa hadhil baqarati saliyane kilas sapi ya ro apa Ji ya apa Mbak ya terus ya ro terus oh ya yarisu kang maris yarisu kang maris sopo yarisu kang maris hu ingse sopo walade nagisun. Ini ketika mau meninggalnya, ya Allah, aku ini nggak punya harta apapun selain sapi ini yang bisa aku wariskan kepada anakku. Dia berdoanya begitu. Pak Auda tuka maka nitipakan sopo ingsun kain tuan hadil bakorota ingkilah sapi aku titipkan ya Allah sapi ini kepada engkau. Bukan dilepas itu hutang, tapi kan udah dititipin sama Allah dijaga. Si ketika anaknya udah dewasa nih diambil ada. Aku titipkan ya Allah sapi ini kepada kau. Kenapa? Kaita selama supaya masraken tuan haing bakor. Ila waladi maring anak isun. Tidak taja ing dalem nalikane butuh sekolah di ilai maring bakoro dititipkan kepada Allah. Maksudnya supaya nanti oleh Allah diserahkan lagi kepada anakku di saat anakku membutuhkan itu sapi. Makanya kalau dititipkan sama anak nih sama Allah nih Allah. Itu ada dalam kitab nih. Seorang suami istrinya lagi hamil. Mungkin hamil pertama mungkin. Jadi ingat suami. Tapi walaupun nggak mau ninggal istri tapi butuh buat
makan ya, harus kerja keluar. Akhirnya ya dia keluar kerja karena sebenarnya nggak mau ninggalin. Akhirnya dia sebelum berangkat kerja nih dia berdoa sama Allah, dia titipkan anaknya kepada Allah. Pulang kerja udah beberapa bulan mungkin pulang, meninggal istrinya. Ya Allah, kata dia, kan aku udah titipkan kepada engkau, tapi kok engkau ambil istriku, anakku. Karena ada suratan berupa, yang kau titipkan itu anakmu Allah jaga, tapi istrimu nggak kau titipkan. Akhirnya istrinya diambil. Ternyata benar, malam-malamnya terdengar ada suara tangisan bayi, dicari di kuburan, digali, ternyata itu pas hamil gitu, kubur, ternyata melayang di kuburan itu anaknya Yusuf. Istrinya meninggal. Kenapa kok hanya menitipkan anaknya doang, nggak ama ibu? Dijaga oleh Allah. Makanya dikatakan Bapak doanya, Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudiuka, ya kan? Ya Allah, sesungguhnya aku mohon penjagaan kau dan aku menitipkan kepada kau. Apa yang dititipkan? Amwalana, harta kami, wa auladana, ya, wa ahlana, istri kami. Nih, emang kalau dititipkan sama Allah aman. Orang ada nitip ke haji ke aman aja, dijaga ku haji, apalagi nitip ke Allah Subhanahu wa taala. Palama salama, maka semangasane masraken ha ing Baqarah sapa Allah Gusti Allah. Palama salam, maka semangat masraken sapa Abul Yatim ha ing Baqarah Allah taala lillahi taala Gusti Allah taala. Ketika bapaknya bocah yatim itu masrakan sapi kepada Allah, dia titipkan kepada Allah, hafidho makan jaga sapa Allah ha ing Baqarah lahu maring yatim, maka Allah jaga. Dan enggak sekedar jaga, wabaa lan ado sapa walada ing Baqarah bimil imis ya, kalau sepenuh kulit sapi apa daban mas, harganya terhadap jual apa sapi ini ditimbang di gram seharga emas di kulit. Mana ada ini, kalau bukan ditimbang baru, kalau bukan karena bakti kepada orang tua. Saya belum pernah dengar ada di itu apa sapi harganya di gram seperti gram emas. Ini kan di gram emas kan, ya kan, gram loh harganya. Nggak ada api kiloan aja udah enggak, kecuali udah jadi daging ya, Abi. Ya mungkin ada kali di gram bukan di kilo, di gram harganya. So liak lama supaya uruh sopwal alimuna wong kang padoruh anaman satemene wong auda kang nitipaken sapa manawala teng Allah taala nitip sayani sujuji ya rudu maka balikaken sapa lahu ing man ile marise mislama hale madene barang roda kang balikaken sapa lahu Baqarata ing sapi. Ini apa hikmahnya, supaya kita nih tahu bahwa sesungguhnya orang yang menitipkan sesuatu kepada Allah, Allah akan balikan sesuatu itu utuh. Kita misalkan ada mau kemana-mana, titipin mau Allah, dan nitip rumah, nitip ini, aman, insya Allah. Tapi ya tetap dikunci. Lu titipin sama Allah nggak dikunci, Den, ya kan? Itu mah sama aja mangga gitu kan, gitu. Tetap dikunci. Gitu. Karena ketika ada orang mau sholat ke masjid naik kontak, saya tawakal, udah sholatnya tadi nggak diikat, kata Nabi jangan ikat dulu baru tawakal, ya kabur nanti lo katanya, ya kan. Nah begitu juga kita menitipkan kepada Allah. Wa mislu hadza lan iku padane iki yatim, sebagaimana bocah yatim ini, ma utawi cerita, ma utawi barang hukia kang den ceritakan opo ma, juga ada yang sama model cerita ini. Ana rajulan satemu wong lanang iku hadara hadir sapa rajul ila Umar bin Khattab maring Sayyidina Umar bin Khattab. Ada seseorang yang datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab.
radhiyallahu anhu wa maulan iku sartane rajul ibnun uta anak lanang lo kada rajul. Dan dia ini datang sama Sayyidina Umar ini bersama anaknya. Asbaha wakana lan ono sapa ibnu anak lanang iku yusbihu nyerupani sapa ibnu hu ing rajul. Iku yusbihu nyerupani sapa ibnu abaing bapana rajul. Sidan kelon banget. Ini anaknya sama bapaknya ini mirip banget tuh, Dek. Anak sama bapak ini mirip banget. Miripnya pakai jidan ini nemen banget, mirip banget. Sampai saking miripnya patah aja maka gauk sapa Umar radhiyallahu anhu sampai Umar sendiri kaget. Ini bapak kok mirip? Pernah Haji lihat Ji? Bapak anak mirip banget Mas. Hah? Si Haji mirip tuh Ji? Enggak kan? Ini kok mirip banget ya flash gitu. Saya Umar sendiri kaget. Patah aja maka gauk sapa Umar radhiyallahu anhu. Wa qala lan ngandika sapa Umar maro aitu orang ningali sapa ingsun guroban ing gagak burung gagak asba kang nirupani apa gurob bi abihi kalawan bapane gurob misla hadza halemadani iki al ibnu misla hadza halemadani iki al ibnu apa rajul habis ladar madani iki rajul kata Sayyidina Umar, aku tidak pernah melihat burung gagak yang lebih mirip bapaknya seperti ini. Ini maksudnya udah kayak burung gagak. Burung gagak kan hitam semuanya ya, mesti sama bapaknya. Ini persis sudah kayak burung gagak. Bapak sama anak nih persis mirip banget gitu, bahasa gitu maksudnya. Maka cerita nih, pakola maka ngucap sama rajul. Si rajul nih, bapaknya nih, ya Amirul Mukminin. Hei pimpinannya pirang-pirang mukmin. Inna pisani waladi satemene iku dalam tingkahe anak ingsun hada rupane iki waladi opo sean sujiji ajiban kang gawaken. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya masalah anakku ini ada sesuatu yang menakjubkan. Suatu hal yang ajib, yang menakjubkan. Ini anak ajaib gitu ya, menakjubkan deh pokoknya. Ini anakku ini menakjubkan. Kenapa? Anahu satune waladi iku makasa tinggal sapa waladi fil qabri ing dalam kuburan is'ata surin dalam songo pirang-pirang bulan. Anakku ini tinggal di dalam kubur 9 bulan. 9 bulan deh kuburan. Hidup. Summa kharaja noli metu sapa ibni bi qudratillahi taala kalawan sifat kuasa Allah taala kemudian keluar anakku tuh dari kubur dengan kudratnya Allah taala. Mendengar begitu Sayyidina Umar cerita begitu, pawasaba maka mencolot. Benar pawasaba ya Ji? Pawasaba maka mencolot. Sopo Umar radhiyallahu. Kalau dulu orang dulu kan kalau kaget nih kayak bahasanya ngajleng, kagetnya. Cuma maksudnya itu peribahasa aja mungkin ya. Sampai saking kaget. Begitu tinggal di kuburan 9 bulan. Orang jarang kan kalau tinggal di kontrakan, apa di rumah, apa di villa biasa. Lu ini 9 bulan kontrak di kuburan deh. Tinggal di kuburan 9 bulan. Sampai kaget. Wakol dengan Sayyidina Umar ayu sayin. Loh, gimana ceritanya bisa begitu? Kalau bahasa kitanya ya. Takulu ngucap sama si roha ya hadai ki rojul. Gimana kok bisa begitu hei rojul? Pakola maka ngucap sama rojul wong lanang. Pakola maka ngucap sama rojul wong lanang. Arot tu ngarep akan sapa ingsun. An usapiro ing yen talungan sapa ingsun. Wa kana lan ana sapa waladi anak ingsun hadza rupane iki waladi bibatni ummihi ing dalam wetenge ibune waladi. Ceritanya aku nih mau bepergian apa cari duit apa gimana bepergian. Anakku ini nih yang kubawa ini anakku ini lagi masih dalam perut ibu. Masih istrinya lagi hamil gitu ya tadi itu. Dan perut ibunya. Patawadok tuh maka cara nitip aja begini nih cara kalau saya nitip bukan ya Allah titip rumah titip ini jangan begitu
Patawadau tu maka wudu sapa ingsun. Dia wudu. Wa sholaitu lan salat sapa ingsun rakaat ing rakaat salat sunah mutlak. Salat sunah 2 rakaat. Bisa sunah warapatu lan ngangkat sapa ingsun ya ding tangan ingsun lah sama maring langit. Tangannya diangkat. Doa gitu. Pakul tu maka ngucap sapa ingsun ilahi du pangeran ingsun. Wae Tuhanku. Oda tu nitipaken sapa ingsun. Waladi ing anak ingsun Allah dirupane walad bibatni jojati kang tetep ing dalam wetenge bojo wadon ingsun dititipkan indaka ing dalam ngeresap panjenengan parud maka muga balik akan Tuhan ing waladi ila maring ingsun saliman hale wong kang selamat. Jadi dia nitipnya tuh wudu sholat sunah 2 rakaat. Habis sholat sunah dia ngomong, ya Allah, aku titipkan anakku yang ada dalam kandungan istriku kepada engkau, maka nanti kembalikan lagi kepadaku dalam keadaan selamat. Akhirnya idza raja'tu ing dalam keadaan balik sapa ingsun ketika dia bergian kemudian dia pulang lagi udah sekian bulan sekian tahun summa haratu merus noli matu sapa ingsun aku pergi ila sapane maring lelungan. Wa maka sulan mangon sapa ingsun ping dalam sapar is atas surin dalam mangsa songo pirang-pirang bulan. Akhirnya dia bepergian selama 9 bulan. Setelah 9 bulan dia bepergian anggaplah di Jakarta cari nafkah pulang. Setelah 9 bulan dia pulang ke sini ke Subang. Sumarojatu noli balik sapa ingsun minas sapari saking lelungan. Ketika aku pulang dari bepergian pada habtu pawajatu maka nemu sapa ingsun jojating bojo wadon ingsun iku jojating bojo wadon ingsun enggak iku qad matat teman-teman mati sapa jojati. Ketika aku pulang setelah 9 bulan di perantauan aku pulang istriku udah meninggal. Padahaptu maka berangkat sapa ingsun ila jaroti qabriha maring jarok kuburane jojati. Aku berangkat ke kuburannya istriku. Wabaka itu setelah sampai di kuburan wabaka itu lah nangis sapa ingsun. Bukan kalau nangis sadi dan kang banget aku nangis di kuburan karena ya orang hamil pertama ya kan gimana kan nangis coba ya pasti nangis aku nangis tuh. Pak Idan maka nalikane baka itu ketika aku nangis sautun utai suara aku mendengar suara iku min qabri sang kuburan jojati aku mendengar suara di dalam kuburan istriku. Patajab tu maka gawok sapa ingsun aku heran itu. Wakul tulan ngucap sapa ingsun iksip wakul ngucap sapa ingsun aksipu buka sapa ingsun. Dalam hatinya dia berkata apa aku buka al qabr ing kuburan hatta anduro sehingga ningali sapa ingsun ada saota ing kila suara mungkin kalau bahasa kitanya dalam hatinya dia ngomong apa aku gali aja di kuburan sehingga aku bisa tahu ini suara ini. Ketika hatinya ngomong begitu alladzi rupane suara asma kang ngrungu sapa ingsun suara yang aku dengar nih pakas sabtu maka buka sapa ingsun. Akhirnya digali benar deh, digali itu kuburannya. Ketika digali paro itu maka ningali sapa ingsun jawa jating bojo wadon ingsun. Qad baliat teman-teman wis bosok sapa jojo. Udah hancur. Istriku udah ya 9 bulan ya Ji. Mas sudah hancur udah. Wajah saduha hale utawi jasade jawa jati iku kodin pasha teman-teman wis rusak. Opo jami uhu sekabehane jasad makhola sadyeha saliyane pentil lorone pentil susune jojat tubuhnya udah hancur kecuali pentilnya doang masih utuh Ji. Kedua pentil susunya ya mungkin sama susunya ya yang lain hancur mungkin tinggal apa gitu pentil susunya masih utuh. Wal gulamu halau tai bocah nih bayi ini iku yardo nyusu sapa gulam. Ternyata itu si bayi itu nyusu di pentil susu dijaga oleh pentil susunya. Paropatu maka ngangkat sapa ingsun aswing suwi akhirnya dia bawa
si Sobi ini, anaknya itu dia angkat bawah. Wakul tulang ngucap sapa ingsun, dia angkat anaknya, ilahi du pangeran ingsun, aku berkata ya Allah, apa itu ji, manan tak man apa mananta paring kanugrahan Tuhan aleng atas ingsun, ya Allah engkau memberikan anugerah kepadaku, birodi bapak ya ba birodi waladi kalian balikakan anak ingsun. Mungkin ini anugerah besar ya kan anaknya, ya Allah engkau telah memberikan anugerah mengembalikan anakku, hada rupane kiki waladi, ini anak ini. Kalau rodat tak lamun balikakan tuan Jawa jati ing bojo wadon ingsun, kalau kau juga mengembalikan istriku, ta'azomat maka yakti agung opo minnatuka kanugrahan Tuhan, kalau kau mengembalikan bukan hanya anak aja sama istriku aja, wah anugerahnya udah tak nggak terkira gitu ya. Kata dia begitu doanya. Alai ngatas ingsun pasami itu maka ngerungu sapa ingsun hatipan ing suara tanpa rupa, maka aku mendengar hatip ada yang ngomong, yakulu ngucap apa hatip awda tanitipakan sama siro waladake nganak siro indallahi marang Gusti Allah, paroda maka balikakan sapa Allah hu ing waladaka ilaika marang siro saliman hale selamat. Kata suara itu, engkau menitipkan anakmu kepada Allah, maka Allah kembalikan anakmu dalam keadaan selamat. Falau audata, kemudian lanjutannya suara hatib, lamun nitipakan sapa sira waladaka ing anak sira wa jaujata kalan bojo wadon sira la raddaha maka balikaken ha ing jauja sapa Gusti Allah ilaika maring sira salimatan hale selamat, kamar roda oleh balikan sapa Allah ing walad saliman hale selamat. Kalau engkau juga menitipkan istrimu kepada Allah, maka Allah akan kembalikan istrimu dalam keadaan selamat, sebagaimana engkau menitipkan anakmu kepada Allah, Allah kembalikan anakmu dalam keadaan selamat. Itu anak ternyata mirip banget persis sama bapaknya. Allah apa gara-garanya sudah dikira kubur apa gitu. Yang jelas saya Umar sampai kaget, kok ini kayak burung gagak, persis banget. As-sabiu qatlu habil sulasa wallahu alam